kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Tresmio, NIM 1723030018. Saya dari kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya dengan tema kebijakan negara dalam penanganan COVID-19. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga governance yang bentuk pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengolahan dan pendistribusi sumber daya alam, finansial manusia demi kepentingan publik. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang sangat cepat menular atau disebut juga sebagai virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia melalui dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti middle respiratory dan severe acute respiratory. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lain yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Kebijakan pemerintah yang melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah yang berlaku di masa pandemi tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan warga sebelum wabah corona menerjang masyarakat. Penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak dan kebijakan berdiam diri di rumah pada akhirnya akan berubah secara total kebiasaan, tradisi, istiadat, pola perilaku, dan pola interaksi masyarakat. Dari sebelum pandemi COVID-19, pola interaksi warga masyarakat dilakukan secara terbuka. Komunikasi antara warga berlangsung secara langsung, bebas di luar rumah, dan secara face to face. Berulang dari interaksi yang tertutup, terbatas, interaksi secara tidak langsung, serta semua aktivitas warga dilakukan dari dalam rumah. Kebijakan pemerintah ini tentu menimbulkan kegaduhan psikologi dan kultur shock yang mempunyai mobilitas tinggi. Fakta ini menimbulkan persoalan dan tantangan baru tersendiri bagi pemerintah masyarakat. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara tahap. Beberapa orang yang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan, sebagian besar orang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar dari 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis pernyataan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru. Diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan menangani sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas, sesak napas, nyeri, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Virus corona yang bermula dari epicentrum corona, yaitu Provinsi Wuhan dan Provinsi Hubei di Cina, dan sangat mematikan itu telah menyebarkan hampir seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bukan organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemi, dan Sekjen WHO meminta kepada Presiden RI Jokowi untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemi karena penyebaran wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai belahan dunia, jadi sifatnya global bukan lagi nasional. Dalam menangani COVID-19, pemerintah telah mengalami banyak kritik. Beberapa di antaranya adalah tudingan lambat dalam penanganan, tidak transparannya data yang dirilis ke publik, hingga termasuk salah satu
negara dengan kinerja paling buruk dalam mengatasi COVID-19. Bila dibandingkan dengan negara lain, namun sesungguhnya tidak hanya pemerintah yang bergerak dalam melawan pandemi COVID-19 di Indonesia, tetapi juga lapisan masyarakat sipil. Pembahasan mengenai masyarakat sipil dalam konteks pandemi COVID-19 sangat relevan. Mengingat di Korea, pemerintah bersinergi dengan masyarakat sipil untuk mengatasi wabah dan bahkan menjadi salah satu negara terbaik dalam melawan persebaran virus tersebut. Bagaimana dengan masyarakat sipil di Indonesia? Artikel ini berusaha menyebar bahwa organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah berkontribusi dalam menekan laju wabah, tetapi pemerintah belum mengoptimalkan peranan ini dengan memberikan arahan yang terintegrasi sehingga menjadi usaha bersama yang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Saat ini masyarakat dilingkupi dan ketidakpastian dan kekhawatiran. Dalam situasi ini, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berperan penuh mencarikan alternatif jalan keluar. Kesehatan masyarakat adalah salah satu hak yang dijamin secara konstitusional, mengingat bahwa hak atas kesehatan bergantung banyak pada faktor internal yang ada pada seseorang. Seperti bawaan genetik, maka hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak untuk dapat menikmati berbagai fasilitas, barang, layanan, maupun kondisi yang perlu untuk tercapainya standar kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau, dan bukan hak untuk sehat. Jadi hak atas kesehatan bukan hanya terkait dengan layanan kesehatan, tapi juga semua faktor yang menentukan kesehatan, akses pada air bersih, adanya persediaan makanan, nutrisi dan perumahan yang aman, kondisi lingkungan yang mendukung, akses informasi terkait kesehatan, dan yang terpenting adalah partisipasi populasi yang paling terkena dampak dalam pengambilan kebijakan terkait kesehatan baik di tingkat komunitas, nasional maupun internasional. Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat yang telah diimplementasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah kebijakan berdiam diri di rumah, kebijakan pembatasan sosial, kebijakan pembatasan fisik, kebijakan penggunaan alat pelindung diri, kebijakan menjaga kebersihan diri, kebijakan bekerja dan belajar di rumah, kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang banyak, kebijakan pembatasan sosial berskala besar, kebijakan memperlakukan kebijakan normal. Diperlukan aturan hukum baru yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Mengapa harus ada aturan hukum? Karena untuk mencegah dan juga menahan perkembangan dan penularan COVID-19 ini dari manusia yang satu ke manusia yang lain. Negara atau pemerintah sebagai hak yang bertanggung jawab mengelola negara mempunyai kewajiban untuk membuat aturan hukum itu supaya masyarakatnya bisa hidup dengan baik dan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Teori negara kesehatan flat state tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh orang lain maupun negara. Namun teori secara garis besar tidak mengandung 4 makna. Sebagai kondisi kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhi kebutuhan material dan non material. Kondisi kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman dan berbagi karena kebutuhan dasar makanan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko utama yang menghadapi kehidupannya. Kedua, sebagai pelayanan sosial umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial profesional. 3. Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin, karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran, yang kemudian keadaan ini menimbulkan kualitas negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya.
sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian layanan sosial dan tunjangan sosial. Sekian hasil pemaparan materi saya. Selamat pagi.